Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Fatihatul Laila, mahasiswi S1 Keperawatan dari Stikes Bina Sehat PPNI Mojokerto. Bagaimana kabar ibu-ibu hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada ibu-ibu yang sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk mengikuti pendidikan kesehatan hari ini. Baik ibu-ibu sekalian, langsung saja di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai pertolongan pertama cedera jatuh pada anak. Apa itu pertolongan pertama? Jadi, pertolongan pertama merupakan suatu pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit, cedera, ataupun kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. Tujuan pertolongan pertama yaitu untuk mempertahankan hidup, mengurangi angka kecacatan, dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada korban, sehingga dapat menunjang penyembuhan dan mencegah infeksi. Prinsip pertolongan pertama meliputi 1. Penolong mengamankan diri sendiri terlebih dahulu sebelum bertindak. Bersikaplah tenang dan jangan panik. 2. Amankan korban dari gangguan di tempat kejadian sehingga bebas dari bahaya. 3. Berikanlah tindakan pertolongan terhadap korban dalam urutan yang paling tepat dan sesuai. Peralatan pertolongan pertama. Minimal peralatan yang harus tersedia adalah 1. Yaitu untuk membersihkan tangan bisa menggunakan sabun atau alkohol 70%. 2. Obat untuk mencuci luka yaitu bisa menggunakan air bersih atau Rivanol. 3. Obat untuk antiseptik yaitu bisa menggunakan betadine. 4. Kasa. 5. Plester yaitu untuk menutup luka. Apa itu luka terbuka? Luka terbuka merupakan suatu kerusakan jaringan lunak tubuh, kulit, dan jaringan di bawahnya yang dapat menyebabkan hilang atau terlepasnya bagian jaringan tubuh. Dan luka ini paling sering menimbulkan perdarahan, yang meliputi luka lecet, luka sayat, dan luka robek. Berikut cara penanganannya. Selanjutnya, penanganan. 1. Luka lecet. Luka lecet terjadi akibat gesekan dengan benda yang permukaannya tidak rata. Tindakan pertolongan luka lecet kecil yaitu 1. Luka dicuci hingga bersih dengan air atau Revanol. 2. Luka dikeringkan. 3. Kemudian olesi dengan betadine untuk mencegah infeksi. 4. Tutup luka dengan plester dan plester diganti sehari sekali. Pada luka lecet yang luas, tindakan pertolongan yang dilakukan yaitu 1. Luka dicuci hingga bersih dengan air atau Revanol. 2. Luka dikeringkan. 3. Kemudian olesi dengan betadine untuk mencegah infeksi. 4. Kemudian balut luka dengan menggunakan kasa steril dan balutan diganti sehari sekali. Luka sayat. Luka sayat adalah luka yang terjadi akibat sayatan benda tajam. Tindakan pertolongan yang dilakukan yaitu 1. Luka dicuci hingga bersih dengan air atau Rivanol. 2. Luka dikeringkan. 3. Tutup luka dengan plester dan plester diganti sehari sekali. Luka sayat panjang dan dalam, korban harus dibawa ke rumah sakit dan luka harus dijahit. Tindakan pertolongannya yaitu 1. Bersihkan luka terlebih dahulu. 2. Berikan tekanan untuk mengurangi perdarahan kurang lebih selama 10 menit sampai aliran darah berkurang. 3. Lalu tutup luka dengan kasa steril atau kain bersih. 3. Luka robek. Luka robek yaitu luka yang paling sering terjadi akibat benturan dengan benda akibat jatuh. Tindakan pertolongan pada luka robek ringan. 1. Bersihkan luka dengan cara hentikan perdarahan dengan melakukan penekanan menggunakan jari atau kain. Setelah pendarahan berhenti, bersihkan luka dengan cairan antiseptik. Kemudian olesi dengan betadine, lalu tutup luka dengan kasa steril ataupun plester. Pada luka robek parah dan memerlukan jahitan, tindakan pertolongan yang dilakukan yaitu 1. Berikan penekanan dengan jari atau kain untuk mengurangi pendarahan kurang lebih selama 10 menit sampai aliran darah berkurang. Kemudian segera bawa korban ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapat jahitan. Luka tertutup merupakan luka yang terjadi di bagian bawah kulit dan sedangkan pada permukaan kulit tidak atau bahkan hanya sedikit yang mengalami kerusakan, yang meliputi luka memar. Berikut cara penanganan luka memar. Luka memar. Luka memar yaitu rusak atau pecahnya pembuluh darah di bawah kulit sehingga membentuk lebam berwarna biru kehitaman. Tindakan pertolongan yang bisa dilakukan yaitu 1. Istirahatkan bagian yang memar. 2.
Berikanlah kompres air dingin atau air es untuk mengurangi lebam dan menghentikan pendarahan yang terjadi. 3. Angkatlah bagian yang memar jika memungkinkan lebih tinggi dari jantung untuk mengurangi aliran darah di tempat tersebut. 4. Jika memar semakin parah dan terjadi di bagian kepala rawan atau kepala bagian belakang dan terjadi pembengkakan parah, segera bawa anak ke rumah sakit. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti pendidikan kesehatan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.